Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang konsep pembagian. Pertama-tama kalian harus buka dulu buku kalian halaman 149 ya. Nah, ayo berlatih. Dibaca dulu ya. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Jadi ini adalah contoh kerajinan mozaik yang terbuat dari biji-bijian ya. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Jadi kita harus bisa membagi. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaian pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Jadi anggaplah ini biji kacang merahnya ya. Tadinya ada 10. Diambil 2 lalu kita taruh di 2 tempat ini karena ada 2 kelompok ya. Tadi ada 2 kelompok yang harus dibagi. Jadi siapkan tempatnya sebanyak 2. Lalu kacang ini kita isikan. Ini dapat 1, ini dapat 1. Nah, kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Jadi karena yang 10 ini dikurangi 2, maka yang tersisa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tahapan kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Jadi kita lakukan lagi sama seperti tadi, yaitu memindahkan 2 biji kacang berikutnya ke tempat yang tadi. Nah, kejadian di atas ditulis sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Karena biji kacangnya yang tadi itu 8 diambil 2, jadi yang tersisa adalah 6. Nah, tersisa 6 biji kacang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tersisa 6 biji kacang merah. Nah, berikutnya tahapan ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, yang di dalam toples ini sudah habis. Kemana? Dibagikan ke 2 kelompok tadi. Masing-masing mendapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan dalam bentuk seperti ini. 10. Jadi biji kacangnya tadi kan ada 10. 10 dikurangi 2, dikurang lagi 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sampai menghasilkan 0. Nah, ada berapa kali 10 ini dikurang? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali angka 10 ini dikurangkan, sehingga sekarang kita bisa simpulkan bahwa pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5.
Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Nah, di sini ada contoh pembagian yang angkanya lebih besar. Coba misalnya ya, 52 dibagi 2. Yang puluhannya kita taruh di sini. Sebanyak 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi puluhannya ada 5. Kemudian satuannya ada 2. Kita taruh di sini. Nah, sekarang pertama bagi puluhan dengan 2. Jadi kita ambil angka puluhannya saja dulu ya. Ambil angka puluhannya. Berapa angka puluhannya? Yaitu 5. Nah, kita tulis seperti ini. 52. Berapa puluhannya? Yaitu 5. Nah, caranya angka 5 ini kemudian dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, pembaginya ini ditaruh di luar. Ini namanya bagi-bagi kurung. Pembagian dengan cara membuat ini pembagian kurung ya namanya. Nah, ini angka 2-nya kita taruh di luar. Lalu sekarang tugas kita adalah mencari perkalian 2 yang menghasilkan atau sama dengan 5. Bagaimana cara mencarinya? Kalian kan sudah Ibu kasih tugas menghafal perkalian 2 sampai 5 ya. Nah, sekarang coba kalian cari perkalian 2 yang menghasilkan, yang hasilnya sama dengan 5. Tapi kalau ternyata tidak ada, tidak apa-apa, yang paling mendekati dengan angka 5. Tapi jangan sampai lebih ya, tidak boleh lebih. Kalau sudah lebih, stop. Kita ambil angka yang terdekat saja. Nah, kita mulai angka 1. 1 dikali 2 menghasilkan 2. Ini masih terlalu jauh dari angka 5. Jadi kita coba lagi angka berikutnya yaitu 2. 2 dikali 2 menghasilkan 4. Nah, 4 ini sudah hampir sama dengan 5. Jadi karena kalau kita tambah lagi kalau kita pindah di perkalian 3 dikali 2 hasilnya 6, itu sudah lebih. Kalau lebih, stop, berhenti sampai di situ, lalu ambil perkalian yang mendekati saja. Kalau tidak bisa sama ya, seharusnya sama, tapi kalau tidak bisa sama, ambil saja angka yang paling mendekati. Nah, kita ambil angka 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, ini kita kurangkan angka yang di atas tadi, angka puluhan tadi itu kita kurangkan. Lalu kita kurangkan ya, 5 dikurang 4 menghasilkan 1. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita ambil lagi angka satuannya. Angka satuannya kita turunkan di dekat hasil pengurangan tadi. Jadi ditulis di sini ya. Nah, sekarang kita harus membagi lagi angka 12. Membagi dengan angka 2. Nah, seperti cara yang tadi ya. Cari perkalian 2 yang menghasilkan angka 12 atau mendekati dan tidak boleh lebih. Nah, sekarang ini menjadi tugas kalian di rumah ya. PR kalian adalah cari perkalian 2 yang menghasilkan 12. Kalau kalian sudah temukan, berarti itulah hasil pembagian dari 52 dibagi 2. Oke, silahkan kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.